Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gorengers ya, yang anget-anget. Udah berapa lama sih sebenarnya nggak update, nggak pernah upload lagi. Bukannya gimana-gimana ya, tapi sedang menyibukkan diri dulu nih gorengers semuanya ya. Apa kabar nih goreng malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, karena co-hostnya lagi kerja di luar kota semua, jadi kali ini Ria sendiri, tentunya dengan mendatangkan bintang tamu absurd kali ini. Mereka adalah wanita-wanita yang tidak layak untuk diperbincangkan sebenarnya. Siapa mereka? Kita panggil aja. Halo Vera dan Mbak Nur. Halo. Udin aja kayaknya ya, biar enak ya. Udin aja. Akrab aja ya. Udin Panggil aja. Udin aja. Tapi nama aslinya siapa tadi? Nurdiana Wibawati. Oh, Nurdiana Wibawati. Wibawati, iya. Panggilannya Udin. Iya, boleh. Udin yang pertama. Gitu. Namanya awal Udin. Aduh, susah kalau kayak gini mah jiwa-jiwa Saiful Jamil susah nih. Oke. Vera, Ma Udin apa kabar nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Vera, kita udah lama gak ketemu ya, udah berapa hari ya? Udah berapa hari ya? Cuman kayak 2 hari gitu loh, Teh. Iya ya, udah. Tapi ini aku mau manggil Udin aja boleh nggak sih? Nggak pakai Mbak? Boleh banget, boleh. Nggak apa-apa ya, langsung Udin aja, Udin. Aduh, kayak gimana gitu? Gak apa-apa. Udin. Din, apa kabar Din? Baik guys, baik. Sehat, Din? Salah banget ya, Teh. Kayak udah akrab banget ya, padahal baru 2 menit ya. Oke. Din, ini katanya sih aku dikasih apa sih sama Vera itu sebenarnya Udin itu orang pajak apa gimana sih, Din? Iya, aku sebenarnya dulu satu jurusan nih sama Vera, pajak juga di Undip. Sekarang juga aku kerjanya di bagian pajak juga. Oh, jadi nggak melenceng lah ya? Nggak melenceng sih. Kalau Vera melenceng? Tanya di situ aja. Masih main pajak-pajak aja ya, orang pajak dong? Iya. Kenal sama situ nggak? Apa siapa sih namanya? Yang siapa sih yang orang pajak itu? Gayus Tambunan. Saya bukan orang KPP, Mbak. Oh beda. Iya, jadi aku kerja di pajak. Oke, jaringan aku ada jelek nih. Oke. Berarti ini asli mana sih, Din? Kalau Vera kan aku udah agak basi ya nanya-nanya dia ya. Karena hampir udah bosen ya. Udah bosen ya. Asli mana sih sebenarnya? Asli Tangerang juga atau gimana? Enggak, ini kalau aku ceritain silsilah nih agak ribet ya, Say. Ini sebenarnya aku tuh orang ini Purwodadi yang dekat Semarang. Terus aku tapi udah tinggal lama di Pangkalan Bun, Kalimantan. Pasti nggak tahu ya? Purwodadi itu yang deket Indramayu bukan ya? Bukan. Lewat. Deket Demak. Nah, terus aku dari SD itu pindah ke Pangkalan Bun, Kalimantan karena orang tua aku pindah kerja di sana. Oke. Sampai sekarang. Terus habis itu kuliahnya aku di Semarang, ketemu Vera dah tuh. Oh. Terus habis itu dapat kerjanya di Jakarta. Agak bingung ya, Say. Jadi keliling-keliling ya? Iya. Oh, berarti asli Jawa ya? Iya, betul. Oh, berarti anak tongkrongan Jawa banget dong kalau gitu. Iya, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. Gimana dong? Cuma numpang lahir. Ini parah nih, udah nih gila nih. Cuma numpang lahir doang di Semarang. Di Purwodadi. Iya, sampai SD sih. Terus baru pindah deh ke Kalimantan. Terus kerjanya di Jakarta, kuliahnya di Semarang. Ribet ya. Lumayan sih. Lumayan membingungkan. Tapi kalau misalnya ini sekarang kalau berarti umurnya berapa sih? Sekarang kemarin baru aja ulang tahun. Oh. Ini sebuah informasi penting ya kayaknya. Happy birthday to you. Ini kode dikasih kado, Teh. Iya. Bisa disurprise ini nih. Aku ucapan selamat. 24.
sekarang umur 24 sih. Umur 24. Oke. Oke, selama 24 tahun kamu punya hal memalukan apa sih yang pernah terjadi dalam hidup kamu? Hal memalukan mungkin nggak memalukan ya. Apa ya? Hal konyol yang pernah kamu terjadi gitu. Menurutku hal yang menurutku paling berani lah ya yang ini aku lakuin. Uh-uh. Aku mungkin nggak semua cewek berani ya, nggak tahu ya kalau sekarang. Aku pernah nyatain pas kuliah, nyatain perasaan ke cowok yang aku suka. Wah gila, gue baru tahu Din, gitu loh. Gokil gak sih? Tapi itu emansipasi wanita banget kan. Dia menerapkan emansipasi wanita yang diajarkan oleh R.A. Kartini. Jadi dia mengatakan perasaan terlebih dahulu. Diterima nggak? Alhamdulillah sih enggak. Jawabannya kayak mana, Din? Karena gini nih. Aku tuh sok-sokan laku kalau pertamanya mau ngasih tahu nggak ya. Maksudnya tuh daripada aku nyesel nanti dia diambil orang segala macem kan. Ya udahlah, akhirnya bodo amat mau dia suka atau enggak, ya udahlah akhirnya aku kasih tahu tuh ke orangnya. Sebut nama dong. Orangnya nggak jawab apa-apa dong. Terus kan aku udah nyiapin tuh, dia kan mau ulang tahun. Terus aku udah beliin kado, bikinin video gitu kan. Dan ternyata dia sukanya sama cewek lain. Sedih gak sih boy? Ceweknya temen lu bukan dia? Iya betul. Oh, ampun. Tapi apa-apa lah, itu sebagai pelajaran aja sih. Din, inisial dong Din, inisial. Biar aku nebak-nebak. Nama lengkap aja deh sekalian. Jangan. Nanti orangnya tahu guys. Itu ada di grup gak dia? Kalian punya grup kampus gak sih? Ada di grup gak dia? Ada. Grup angkatan ada. Fer, nanti aku bakal ngirim linknya ke kamu ya. Siap, nanti aku ini deh. Cari satu-satu deh. Tanya-tanya. Oke, inisialnya udah penasaran nih. Nggak bisa. Jangan. Nanti Vera bocor nih kemana-mana. Selain itu apa ya? Udah sih, itu aja. Soalnya aku tuh orangnya waktu itu lebih takut nyesel karena nggak ngelakuin sesuatu gitu, daripada nanti aku nyeselnya pas kenapa ya dulu aku nggak ngelakuin ini gitu. Lebih baik ya udah, yang penting aku nyatain, orangnya tahu gitu. Jadi kan aku jadi tahu jawabannya daripada aku harus menerka-nerka perasaan dia gitu. Oh iya, jadi harus tahu nih mau kemana langkah ini harus dilangkahkan gitu ya. Iya, maju betul, atau mundur. Daripada buang waktu ya kan. Oke, itu kan zaman kuliah. Itu semester berapa? Itu tahun Desember 2016. Masih ingat. Berapa ya, aku lupa. Semester 3 Din. Nah ya itu. Semester 3, satu jurusan berarti ya, satu jurusan satu angkatan. Iya betul. Oke. Itu kalau boleh tahu cowoknya orang mana sih? Aduh. Boleh pertanyaan lain. Yang lain aja ya, Say. Din, boleh ciri-ciri nggak? Apa? Nanti kita ini aja ya. Via WA aja bisa nggak? Kita bergosip via WA aja ya. Kagok ya Vea. Mending sekarang aja sekalian ya Vea. Waduh, nanti tapi nih kalau podcast ini terkenal nih, nanti didengar se Indonesia dong. Iya nggak apa-apa, berarti seorang Udin pernah menyatakan perasaan dan ditolak gitu kan. Oh ya kan itu suatu apresiasi untuk Udin gitu. Udah jangan dia mendengar dan menyesal gitu ya Teh. Nah iya, tapi nih aku pengen penasaran nih, pas ditolak itu jadi malas ketemu dia lagi atau udah ya udahlah santai aja, biasa aja apa gimana? Enggak sih, sampai sekarang aku masih temenan baik juga sama dia. Oh jadi aku orangnya nggak mau musuhan juga, jadi ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Tapi sekarang udah punya pacar atau udah nikah? Udah punya pacar. Oh belum nikah? Belum. Selama janur kuning belum melengkung, kamu masih ada kesempatan, Din. Tapi perasaan ini udah nggak ada, oke. Oh. Udin nih, lebih baik kita ini ya melihat ke depan, jadi cari aja yang lain gitu. Tapi aku juga pernah loh menyatakan perasaan, tapi itu tuh bukan zaman kuliah, zaman SMP.
SMP itu masih cinta-cinta monyet gitu ya. Jadi waktu itu Iya. lewat via SMS. Kan waktu SMP aku tahun berapa ya aku SMP ya? 2000 ini kali 2009-an ya. 2000. Kita seangkatan gak sih? Enggak, beda. Iya, angkatan. Oh, maafkan. Iya, seangkatan, Pe. Ya oh iya, seangkatan kan Teh? Angkatan. Seangkatan, Aku Pe. kelas 3, Teteh kelas 3 juga ya, lupa aku Teh. Iya, kamu kelas 3 SD, aku kelas 3 SMP. Makasih loh. Aku pernah tuh menyatakan perasaan lewat SMS. Terus alhamdulillah juga ditolak. Tapi dengan penolakan tuh dia ngomong waktu di kantin, dia ngomong, "Enggak, aku enggak mau." Dia ngomong gitu langsung. Waduh, terus gimana tuh? Nangis baru? Enggak sih, tapi abis itu aku malas ketemu dia. Aku berasa Nah, kayak terus sekarang gimana tuh orangnya tuh? Nggak Masih tahu nggak tuh, enak? nggak tahu. Gimana atau nggak tahu kabarnya? nggak tahu, aku nggak tahu kabarin lagi dia lagi ada di mana, itu nggak tahu, udah nikah apa belum aku nggak tahu dan tidak mencari tahu. Nah kalau Vera punya kejadian apa, Ver? Pernah sih aku juga nyatain ke cowok. Kok yang ngeledek orang juga pernah, terus Dan itu tuh sama Teh, aku juga kayak waktu SMP, terus aku tuh gak nyatain sih, cuman bilang ke temen aku suka tuh sama dia. Namanya tuh kecewek-cewekan dia tuh ya, agak melambai juga sih kalau menurut aku pas zamannya. Tapi aku suka Teh. Kamu Kenapa tuh? selera kamu berbeda. Gimana Fer? Pokoknya apa? Kayaknya ada nilai lebih gitu menurut aku tuh, melambainya tuh khas banget. Ver, jangan-jangan dia nggak suka perempuan, Ver? Teh jangan salah, aku kalau malam Ferry Teh. Oh gitu. Iya, pas itu tuh aku bilang lah ke temanku, tolong dong cobalangin aku suka tuh sama dia. Terus dia tuh ngejauh Teh. Terus bilang gini, kalau dia ngomong Sunda, bilang kasarnya gini, gue tuh yang nggak suka ya sama lu ya. Dia ngejauh. Terus pas masa kuliah dia ada nge-WA aku, minta maaf Teh, maafin ya, gue dulu tuh masih malu kalau deket sama cewek. Pokoknya nggak pernah cinta dah, kata dia. Dan ya, gue tuh malu pas lu bilang kayak gitu. Para ini Teh, belum apa-apa gimana dulu aku lupa. Oke. Tapi gimana ya waktu SMP itu kayaknya emang apa ya, dibilang kenapa bisa punya, kalau si Udin sih kan tadi pas zaman kuliah. Kalau pas zaman kuliah oke lah, sudah sadar, sudah balik ya. Sudah maksudnya itu sudah siap pikirannya udah mateng lah ya. Tapi kalau zaman SMP itu kayak masih cinta-cinta monyet yang kayak gimana gitu. Tapi tetap aja sih malu-malu aja gitu. Tetap terngiang-ngiang ya Teh malunya ya. Tapi sekarang udah jadi lelaki tulen belum? Itu orangnya. Iya udah jadi lelaki tulen belum itu? Kayaknya udah Teh, soalnya dia juga udah mau nikah. Kayaknya tulen. Jangan salah loh, kalau orang-orang kayak gitu tuh nikah hanya cuman untuk apa sih namanya istilahnya tuh, tameng apa sih? Cuman kedok doang. Pencitraan. Kamu punya selera seks itu beda apa gimana sih Teh? Kenapa kamu suka yang melambai-lambai? Jangan-jangan calon kamu sekarang juga melambai? Enggak lah Teh, yang ini tuh jantan banget lah, kelihatan keker. Udah dilihat. Udah dilihat, Fe? Apa Teh? Udah dilihat kekernya? Belum atuh Teh, dari fotonya. Masih disegel Teh. Kirain udah dilihat kekernya. Tapi Udin sekarang udah punya pasangan dong, belum? Belum, masih jomblo. Oke. Guys, untuk kamu para pendengar yang jomblo, Udin siap menerima pasangan. Menerima ciri-cirinya gimana? Ada apa kriteria nggak? Oh, nggak ada, aku nggak ada tipe-tipean sih. Oke. Jadi yang penting bikin nyaman aja udah. Bullshit banget ya aku dengernya. Shit banget. Kalau laki-laki kere gimana, Din? Kenapa? Kalau laki-laki kere gimana? Yang penting bisa bikin nyaman. Yang penting dia kan bertanggung jawab. Kalau dia orang bertanggung jawab berarti dia mau kerja. Oke. Mantap Udin ini. Luar biasa Udin ternyata ya. Aku kok setiap kali menyebut nama Udin itu agak gimana gitu. Agak ini ya,
ke cowok-cowokan gitu. Iya. Tahu nggak tadi kan pas Vera ngomong gini, aku mau nelfon WA aja, aku bilang gitu, mau nelfon biasa aja, terus dia ngirim kontak kan, Nurdin Pajak. Ini cowok, aku bilang enggak teh, cewek. Nurdin. Udah kesekian orang yang ngira aku cowok. Itu nggak tahu dari SD itu. Padahal dulu aku nggak dipanggil Nurdin waktu aku SD di Purwodadi itu. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Nur. Terus waktu aku pindah ke Kalimantan, aku nggak tahu siapa yang manggil pertama. Kayaknya teman SD aku gitu. Mungkin kalau Nurdiana itu kepanjangan ya manggilnya. Jadi kayak mereka nyingkat aja Nurdin gitu. Terus itu sampai SMA. Nah, aku berharap kuliah kan nggak ketemu tuh teman-teman SMA lagi yang manggil Nurdin. Jadi aku pengen ngubah nama panggilan kan. Ternyata ada teman satu SMA aku yang satu jurusan juga. Oh, jadi berlanjut. Manggilnya Nurdin lagi, malah lebih singkat. Jadi Udin. Karena orang males aja manggil panjang-panjang. Jadi ya udah Udin, Din gitu. Oke. Berarti selama kuliah cuman tapi kalian punya ada kayak tongkrongan gitu nggak sih, kayak anak gaul, anak apa sih, geng-gengan gitu, punya nggak sih kalian? Iya, kalau hijau ya. Iya. Apa tuh? Kalau namanya juga pertemanan ya pasti ada kayak kubu-kubu gitulah. Itu ada nama gengnya nggak? Nama geng. Cewek-cewek centil, cerintil gitu. Kalau aku sih berbaur sama semuanya, tapi aku juga ada kelompok pertemanan sendiri gitu. Vera juga pasti ada kelompok pertemanan sendiri. Iya, ada. Oh, kalian nggak geng berdua? Karena satu himpunan ya, kita waktu itu ikut organisasi di jurusan gitu. 1 tahun ya, Din? Iya, 1 tahun. Oke. Kita satu divisi juga. Oke. Tapi selain itu ada lagi nggak hal konyol yang pernah kalian lakukan, Vera? Mungkin selain nembak cowok gitu. Apa ya, Teh? Kayaknya banyak lah hal yang memalukan buat aku tuh. Aku ya, hal yang paling memalukan sama aku itu waktu aku masih SD. Sampai sekarang aku masih ingat. Dan pernah sih aku bahas di podcast sebelumnya. Itu aku pup di celana. Terus iya beneran, terus aku pulang naik angkot. Jadi pas aku mau turun itu, jadi kayak di sebelah aku tuh ada abang-abang. Terus abang-abang, kita kan walaupun ngeliat ke depan, tapi kan ekor mata kita bisa ngeliat kiri kanan tuh. Nah, kelihatan abang-abangnya itu kayak menghirup udara yang kurang sedap dari pantat aku mungkin ya. Agak menyerngit gitu loh. Nah, itu tuh hal sampai sekarang tuh yang apa sih namanya? Dibilang. Tapi menurut kalian untuk zaman SD itu masih dianggap memalukan apa enggak sih? Wajar sih, Teh. Kenapa? Itu SD kelas berapa? Soalnya dulu aku di celana itu kayaknya TK deh. karena ini mungkin dulu kan waktu TK pas awal-awal gitu kan takut kali ya sama gurunya mau bilang ke toilet apa gimana, jadinya aku tahan dong sampai pulang. Nah, itu tuh kelas 2 apa kelas 3-an SD kayaknya waktu itu. Masih pokoknya ya, masih ini. Wajar sih, nggak ngerti deh. Itu kenapa berapa dulu katanya kejadiannya? Iya, kelas 2 apa kelas 3 SD, aku lupa juga sih kelasnya. Kelas pastinya kelas 2 kelas 3 SD-an lah kalau salah gitu mah. Nah, itu tuh hal yang paling memalukan. Terus aku nih juga pernah nih waktu SD pernah suka sama cowok. Tapi nggak berani nyatain. Jadi pas suka sama cowok, terus misalnya kayak dia pinjem pensil apa, aku tuh udah seneng banget diajak ngobrol sama dia, tuh udah happy banget gitu. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman? Gimana? Udah puber duluan ya? Iya, itu dibilang cinta monyet apa cinta apa sih? Tapi kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Pengalaman yang gimana tuh, Teh? Yang suka sama ini? Yang suka sama pas SD. Atau cuman korban cie-cie? Kayaknya suka-sukaan doang mah ada.
Iya kan? Tapi nggak ada yang kayak niatan mau nyatain gitu deh. Enggak, aku juga nggak ada, tapi kayak suka aja. Terus kalau diajakin Iya, ngobrol suka aja. sama dia tuh kayak happy aja bawaannya gitu. Fe, kamu masih tidur, Fe? Apa deh? Kamu tidur? Enggak deh, aku denger loh ini. Dia berasa didongengin deh. Iya, Fe, tolong lah, Fe. Jangan tidur. Enggak deh, santai aku tuh. Berarti sekarang kegiatannya Din selain kerja Senin sampai Jumat berarti ya? Apa gimana? Iya benar, Senin sampai Jumat teh. Terus aku sambil kuliah juga, lanjut kuliah. Di? Kemarin kan aku D3. Oh, Sekarang aku kuliah di Perbanas. Aku ambil kelas yang ini weekend, jadi Jumat malam sama Sabtu tapi full day. oh Dari gitu. 8 sampai 5. Oh gitu. Iya, tapi sekarang lagi kuliah online sih. Oh jadi, tapi berarti sekarang di Jakarta ngekos. Iya, di Jakarta ngekos. Orang tua di Kalimantan apa di Semarang? Orang tua di Kalimantan. Tapi itu kerja ya? Orang tua kerja di sana. Iya, kerja. Kamu ini apa sih namanya? Anak keberapa sih? Aku anak tunggal. Anak tunggal tapi bisa jauh dari orang tua? Iya bisa, malah nggak boleh di rumah. Emang nggak dididik buat manja sih dari dulu, jadinya ya udah. Kenapa sih rasanya Dit? Sebentar, maaf minum ya. Boleh. Bebas mau sambil makan juga bebas. Alasannya nggak ngerti ya kenapa, tapi emang dari dulu, dari kecil sih bukan nggak pernah diturutin ya. Ketika aku minta sesuatu nggak langsung diiyain gitu, enggak. Jadinya apa-apa harus usaha sendiri gitu. Sekarang pun aku itu ngerantau itu sebelum kuliah juga. Jadi pas abis lulus SMA, abis perpisahan, besoknya aku udah berangkat ke Semarang. Padahal belum fix kuliah di Undip itu. Aku masih cari kuliah pun sendiri, aku cari kosan juga sendiri di Semarang. Tapi itu diizinin sama orang tua ya? Jadi nggak dianterin gitu sama mereka. Mereka aja baru tahu kosan aku itu ketika pas wisuda kemarin, pas wisuda Jadi- D3. Jadi Pertama kalinya mereka juga ke Semarang, terus lihat kosan aku udah. jadi selama ini cuma tahu anaknya ngekos. Anaknya ngekos, kuliah udah. Sekarang juga waktu cari kerja juga aku cari sendiri. Mm-mm. Terus ngekos juga cari sendiri kan, sampai sekarang juga belum pernah dikunjungin ke sini sih, ke Jakarta. Oke. Tapi yang penting orang tua mah percaya sama kamu kalau kamu tuh nggak akan Iya. ngapa-ngapain gitu. Tapi ini jujur ya, ini kita harus jujur-jujuran. Iya, jujur. Sampai usia 24 tahun kamu pernah nggak ngebohongin orang tua yang sampai sekarang orang tua kamu nggak tahu? Alhamdulillah sih belum ya. Kalau aku ngelakuin sesuatu yang menurut aku salah pun aku jujur, tapi walaupun nanti gitu. Tapi pasti aku kasih tahu. Iya, tapi Misalnya aku pernah ini gitu, pasti aku kasih tahu, ceritain. Tapi pas aku udah di rumah kan aku tuh pulangnya ini teh 1 tahun itu 2 kali. Lebaran sama Jadi, tahun baru. Lebaran sama libur akhir tahun biasanya. Oke. Kalau dulu kan semesteran, setiap libur semester itu aku pulang. Oke. Gitu. Selama kerja juga kayak gitu sih sama. Contohnya nih yang pernah kamu lakuin yang akhirnya kamu jujur sih, cuman kamu tunggu waktu yang cukup lama untuk kamu jujur. Apa ya? Yang kalau yang terakhir ini sih, yang terakhir nih ya. Mm-mm. Sebenarnya ini bukan sama aku sih, maksudnya aku minjemin uang ke seseorang. Mm-mm. Ya, habis itu ya aku ceritain dong. Mm-mm. Karena itu menurut aku udah kayak apa ya? Udah aku nggak bisa nyimpen sendiri nih gitu. Ya udah aku ceritain gitu. Itu mah Dulu tuh aku itu tipe mah bukan orang kesalahan yang sih. menceritakan yang kalau susah-susah nggak bakal aku ceritain gitu loh. Karena aku nggak mau bikin mereka khawatir gitu. Jadi kamu usahain sendiri, kamu pendam sendiri. Iya gitu. Tapi Jadi kalau tahu minjem ceritanya yang apa? bahagia aja gitu ya. Iya. Enggak, tapi kalau yang kayak minjemin uang itu tuh bukan suatu kesalahan deh menurut aku. Ya, Apa ya? tapi itu mungkin aku yang terlalu ini kali ya. Jadi tuh kan aku minjemin nih misalnya sejumlah X, terus Mm-mm. nggak dibalik-balikin gitu. Udah kan. berapa bulan?
Apa? Udah berapa bulan gak dibalik-balikinnya? Udahlah, kayak lumayan sih, lumayan Oke. lama. Terus habis itu kan aku emang perlu uang itu gitu. Iya, Terus aku tagih, terus kan kayak menurutku ini nih aku nggak bisa nih mendem sendiri, ya udah aku ceritain kenapa alasanku minjemin kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus ya mereka ngasih solusi lah gini-gini. Kayak gitu. Kalau aku nggak bisa nyelesain masalahku, baru aku cerita. Itu sih pertama kali aku menceritakan kesusahanku sih itu. Kalau masalah kerjaan atau masalah dulu kuliah Nggak yang pernah. susah-susah sih aku nggak pernah ceritain ya. Tapi Sampai orang tuaku, sampai bapakku tuh bilang, kok hidup kamu tuh ini seneng terus sih. tapi sebenarnya kamu selama jadi anak perantauan tuh punya suka duka nggak sih? Pasti banyak lah ya. Kalau suka duka mah apa ya? Ya mungkin kesepian kayak gitu. Iya pasti ya kalau kesepian, apalagi kalau ngekosnya sendiri nggak ada teman gitu ya. Iya, aku juga di Jakarta kan nggak ada, waktu pertama-tama juga nggak ada keluarga, temen juga masih dikit kan. Iya waktu betul. itu. Jadi ya gitu deh. Kadang juga suka nangis sendiri, tapi aku jarang sih, tipe orang yang jarang nangis juga. Homesick juga jarang. Gitu. Karena udah video call pang-pangan orang tua gitu sih. Karena udah terbiasa udah terbiasa jauh dari zaman sekolah. Iya benar. Kuliah, sekarang kerja, jadi mungkin beda sama orang-orang yang baru-baru merantau, pasti jadi homesick gitu. Iya, kalau dulu pas awal-awal tuh orang tua aku sering kayak Video nelponin gitu, call mungkin gitu. sehari sekali kayak gitu. Pasti Kalau wajib gitu ya. Sekarang tuh mungkin bisa kayak seminggu kayak gitu nggak ditelepon, karena aku dulu tuh tipe orang yang nggak ini loh, gengsi itu loh kalau nelpon duluan. Hubungin orang tua duluan gitu loh. Tapi sekarang aku coba buat aku yang hubungin duluan gitu. Gitu. Video call mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, walaupun nggak tiap hari. Gitu sih. Mereka juga kadang nggak ngubungin gitu. Yang penting mungkin tahu kali anaknya baik-baik aja gitu. Oke. Mungkin tahu anaknya strong kali ya. Ini namanya kestrongan, guys. Kestrongan. Strongan nggak tuh namanya? Terlalu strong gitu. Tapi kalau Vera pernah nggak, Ve, yang punya apa sih satu kebohongan yang sama orang tua, yang baik itu yang udah kamu ceritain atau yang belum kamu ceritain? Pernah nggak? Ada nggak? Punya nggak? Ada deh. Apa tuh? Jadi kejadiannya tuh aku kan bawa motor tuh, ceritanya mau mudik dari Semarang ke Kuningan. Aku bawa motor tuh sendiri. Nah di tempat yang lumayan menurut aku ya serem, itu di tempat A, inisialnya A, mungkin pasti tahu tuh, AR, inisialnya AR, di daerah Jawa Tengah. Itu aku lewat Pantura ke sana dari Semarang ke Kuningan. Itu aku lihat sepanjang jalan itu kan ada 2 jalur ya. Harusnya tuh aku belok kanan, tapi nggak tahu kenapa hari itu tuh aku pengen belok ke kiri. Lewat hutan. Sepanjang jalan itu aku lihat nenek-nenek pakai baju hitam, rambut putih, pakai tongkat. Sepanjang jalan dia tuh ada terus dan ngajak ayo kesini sambil ketawa. Itu kamu jelas banget ngelihat itu? Jelas banget, itu ada mungkin ya dari gunung, maksudnya dari pas awal masuk sampai akhir itu ngeliat terus jelas. Tapi itu tuh pas kamu nggak ada perasaan yang kayak, loh kok ada lagi nggak gitu? Apa santai aja? Perasaan aku tuh gini, aku ya sama Allah, ya Allah, kalau memang aku misalkan sampai di sini gitu ya, pokoknya orang tua harus tahu gitu. Pokoknya aku udah pasrah, di posisi itu aku udah pasrah. Nah aku kan itu baru semester 3, bener itu semester 3. Aku nggak bilang sama sekali ke orang tua, biar diizinin bawa motor terus kalau pulang. Nah kan, setelah itu tuh 2019 kan kita lulus 2018 ya. 2019 aku baru jujur bilang kayak gitu, bahwa setiap aku jalan itu di tempat AR itu sering kejadian kayak gitu. Berarti kamu jujurnya setelah kamu lulus? Berarti 2 tahun kemudian jujurnya.
Tapi ini katanya kalau misalnya kita tuh kayak lagi apa sih namanya duduk nih terus tiba-tiba pengen aja ngeliat ke suatu tempat gitu atau ke sudut mana gitu ya, itu katanya dia ada gitu katanya, tapi nggak tahu sih, ini kan baru katanya. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, yang aku tahu kalau dia suaranya dekat berarti jauh, kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Seperti itu. Terus pas ngomong sama orang tua kayak gitu akhirnya gimana? Diomelin nggak? Tapi kalau diomelin juga udah telat sih ya. Iya, diomelin teh, aku sampai diomelin segala macam. Gimana sih kalau ibu-ibu sama bapak-bapak kalau anaknya udah kayak gitu kan takut. Tapi kan udah kejadian. Jadi udah aja belas. Oke, itu berarti selama 2 tahun setengah ya kamu menyembunyikan itu berarti. Iya, bener. Aduh. Berani ya tapi kamu kalau kayak gitu ya. Ya diberani-beraniin sih teh sebenarnya. Takut aku juga. Tapi selain itu udah nggak ada lagi berarti, udah lurus-lurus aja jalannya gitu. Atau misalnya gini nih, kalian tuh pernah punya pacar tapi nggak direstui terus diam-diam pacaran gitu? Nggak pernah sih ya, nggak pernah sih. Din, kamu pernah pacaran nggak sih, Din? Pernah 2 kali. Wah, aku penasaran nih. Kamu pacaran 2 kali itu sebentar-sebentar apa lama? Yang pertama itu zaman SMP, namanya juga cinta monyet ya, dia sebentar doang. Terus yang kedua ini pas aku SMA, kayak udah sebenarnya sih udah serius ya sama orang ini. Terus kayak udah kenalan juga sama orang tua gitulah, hubungannya baik. Tapi ya namanya juga aku sobat tersakiti ya, tiba-tiba nggak tahu sampai sekarang pun aku nggak tahu kenapa aku ditinggalin, karena aku prinsip aku kalau orang udah nggak mau bertahan sama aku ya udah aku nggak mau bakal nahan dia gitu loh di hidup aku. Ya udah akhirnya udah dia putus, tapi tetap berhubungan baik sih sampai sekarang, dia juga udah nikah gitu. Tapi kamu nggak ada rasa penasaran untuk nanya ke dia, kamu kenapa sih waktu itu ninggalin aku gitu? Nggak? Penasaran sih mungkin iya, tapi dia juga nggak mau jelasin gimana dong. Ya udah, menurutku ya udah berlalu aja gitu. Ninggalinnya tanpa sepatah kata apapun, enggak, bilangnya sih ya udah putus gitu kan. Tapi aku tanya kenapa, dia nggak jawab, Fer. Ya berarti kan tanpa alasan berarti. Ya tapi karena aku orangnya bucin ya, terus habis itu tuh walaupun udah putus aku masih ngasih surprise mulu ke dia tiap dia ulang tahun gitu. Tapi diterima aja. Tapi diterima aja sama dia berarti. Tapi sampai sekarang kamu nggak tahu sama sekali alasan dia untuk meninggalin kamu, berarti kamu nggak tahu sama sekali? Enggak. Tapi setelah yang dia ninggalin aku itu, dia pacaran sama temen aku ternyata. Aku nggak tahu faktor orang ketiga apa gimana ya. Jadi ya udahlah, aku nggak mau bersugujon. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin bukan jodoh gitu. Legowo aja ya dia. Legowo aja. Tapi berarti semenjak sama dia terakhir nggak pernah pacaran lagi berarti? Enggak, aku tipe orang yang ini sih susah jatuh cinta juga, makanya aku habis sama si dia ini, yang aku bilang tadi aku suka sama yang temen aku kuliah. Nah setelah dari temen aku kuliah ini sekarang belum ada lagi sih. Tapi sampai sekarang kamu belum buka hati sama sekali untuk laki-laki. Tapi pasti ada dong laki-laki yang deketin kamu. Kenapa? Pasti ada laki-laki yang ngedeketin kamu selama beberapa tahun ini. Nggak ngerti, soalnya aku kan nggak suka dikode-kodein ya. Aku nggak tahu maksudnya ngedeketin tuh gimana. Semuanya karena aku anggap temen gitu loh. Jadi kamunya nggak yang chatan intens sih nggak ada, maksudnya yang menurut aku deket sih nggak ada, belum ada. Din, yang waktu kuliah inisialnya bukan S? Bukan. Bukan, Fer. Masih penasaran ya, Fer? Nanti aja ya, Fer. Nanti nih. Kalau podcastnya didengar di Indonesia. Padahal ada channel, maksudnya ada link buat memberitahu ya, Fer. Tapi janganlah, dia udah punya pasangan lagi, Fer.
Iya sudah. Jadi tapi tetap masih berhubungan baik gitu. Nggak harus musuhan kan perasaan juga nggak bisa dipaksa, cinta tidak harus memiliki kalau kata quote gitu. Cinta luar biasa ya, cinta tidak harus memiliki. Tapi kamu gimana, Fe? Pernah nggak, Fe? Apa deh? Iya, kayak yang berapa kali pacaran gitu yang pernah dikecewakan gitu. Jujur ya, aku sama kayak Udin. Jadi yang sama si AA ini pacar yang ketiga. Ih, kenapa kalian? Hah? Kenapa pada sedikit sih mantannya? Maaf bukan Pak. Maaf kita jangan pakai gelap. Iya, pada sedikit. Kalau aku tuh miris ya, kisah cintanya tuh. Gimana? Pacaran. Iya. Aku 4 kali, ini yang keempat, yang terakhir tuh yang sekarang yang keempat deh, lupa aku. Yang satunya tidak. Tidak dianggap. Karena sudah nikah, udah punya anak. Aduh. Itu yang pertama, itu waktu SMP. Itu ditembak sama diputusin by dulu tuh BBM apa SMS ya? SMS. Sukalah intens tuh setahun pacaran. Kita nggak pernah ketemu tuh setahun, tapi aku tahu dia orang tetangga kampung gitu. Orang tuanya tahu, kita masing-masing tahu gitu kan. Setelah itu aku nggak bisa move on dari dia 3 tahun teh. Jadi 3 tahun kamu nggak mencoba buka hati untuk yang lain? Nggak mau, aku masih suka sama dia. Yang bikin kamu suka sama dia tuh apa? Menurut aku ya pada masanya itu ganteng banget, nggak ada ya kayak gitu. Bucin banget kan aku. Nah, setelah putus tuh sering ketemu, lah anjir biasa aja sekarang, karena dulu bucin aja kalian. Jadi kelihatan tampan gitu ya, kelihatan bagus. Tampan, bercahaya, pakai kuda putih. Enggak deh, enggak pakai kuda putih. Oh, enggak pakai. Twitter warna putih apa lupa aku itu. Terus yang kedua aku pacaran lagi itu kan kelas 1 SMP, pacaran lagi tuh kelas 1 tapi udah mau kelas 2 tuh. SMA. Itu juga sama. Dia teman SD aku. Terus pacar ditembak sama putusnya juga nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Dan anjirnya tuh coba nembak seminggu sebelum nembak aku, dia udah nembak cewek lain. Ngerti nggak? Jadi aku tuh cewek keduanya dia loh. Tapi itu diterima sama yang nembak dia yang pertama tuh, dia diterima sama ceweknya? Ditembak, dan itu tuh jablay. Dan dia tuh cabe-cabean teh. Jablay, Fe. Oh, jablay. Aduh, aku jadi kebawa emosi loh, frontal loh ini. Oh, jadi dia ngatakan cinta sama cabe-cabean, terus minggu kemudian ngatakan cinta lagi sama kamu gitu. Iya, menyatakan cinta ke aku ke cabe syariah. Oh, gitu. Mana tuh masuknya cabe syariah, say? Iya, cabe syariah pedas tapi suka pakai kerudung, Bin. Oh, gitu. Aduh, udah kayak gitu tuh, ketahuannya tuh 6 bulan setelah pacaran teh. Tapi dia pacaran juga sama cewek yang itu? Dia pacaran juga sama cewek itu. Nah, aku curiganya, aku cek Facebook tuh, nggak pernah aku cek Facebooknya dia kan, namanya juga pacar, masa dia nggak pernah upload foto pacarnya gitu kan? Akhirnya dia tuh pas sebelum jadian sama aku tuh dia posting ceweknya itu, si cabe-cabeannya itu. Cabe-cabeannya itu kata aku telepon dong, teh marah. Itu siapa? Kan lu pacar gua, lu pasang DP cewek lain. Gue udah nembak duluan di seminggu sebelum lu, bego apa gimana? Dia udah kayak gitu, ngomong kayak gitu. Oh, berarti dia dari awal udah santai aja ya, woles aja ya berarti ya, ngeduain kamu. Bukan ngeduain kamu sih, Fe, dia ngeduain cewek itu berarti. Iya, aku jadi kedua, tapi kan aku nggak enak teh. Aku berasa sisaan, perasaannya sisa.
Jadi yang kedua tapi diutamakan nggak apa-apa deh daripada jadi yang pertama tapi diduakan. Yang Nggak ada yang mending, kan nggak ada yang mending. Nggak ada yang mending. Itu nggak ada mending teh. Terus aku udahlah lu sama yang itu aja, putus lah teh, putus. Terus Karma langsung dibayar tunai teh. Uh-uh. Dia langsung diputusin sama si ceweknya. Oh, Ternyata si ceweknya fly girl. Oh, sama-sama nggak tahu sama kamu sama cewek itu sama-sama nggak tahu berarti ya kalau kalian tuh diselingkuhin sama dia ya? Iya, kalau si ceweknya mah nggak, kayaknya ini masa bodoh, soalnya dia tuh kayak playgirl gitu loh, punya banyak cowok juga. Terus si mantan cowokku tuh dia putusin lagi sama si cewek itu, bukan karena ketahuan selingkuh sama aku, tapi dia punya cowok lain. Oh, Gitu. iya berarti Jadi langsung sama. Karma dibayar tunai gitu kataku. Terus aku tetap Mampus. jalanin sama dia, Fer. Enggak lah, aku udah putus di duluan aku. Terus dia kata aku mampus lah, lu kata gua, terus Karma dibayar tunai kataku tuh gitu ya. Udah kayak gitu, berapa bulan, 3 bulan kemudian dia ngajak jadian sama aku, Terus? ngajak balikan. Terus aku tuh dalam hati udah niat jahat teh, Hah? gue bakal terima lu tapi sebulan gue putusin. Kamu lakukan? Aku lakuin. Terus dia nangis teh, kalau nggak salah tuh dia nangis. Lu kenapa nyakitin gua? Lu aja dulu nyakitin gua, kata gitu kan, kata gue tuh. Pokoknya udahlah impas, kita sekarang impas kata Vera tuh gitu teh. Aduh. Jangan-jangan Pacarannya lagi. itu air mata buaya. Aku baru pacaran lagi. Kemudian baru pacaran lagi. Nah, yang ketiga ini dia cuek banget, polos banget teh. Orangnya santuy tapi polos sama cuek. Nggak ada gimana sih, kalau cewek kan pengen diperhatiin, kayak gimana gitu, dia nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba lah kita ngerantau, aku ke Semarang, dia ke Tangerang. Tiba-tiba dia tuh pasang di Facebook apa? Aku tuh nanyain ke teman-temannya, kenapa sih si ini nggak pernah ngechat tuh, beberapa bulan dia nggak pernah ngechat aku teh. Orang kan Bulan, kan emang kamu sanggup masa- bulan tanpa komunikasi? Ya gimana ya teh, namanya juga udah cinta, apapun dilakuin, udah bucin dulu mah. Terus Terus kata dia tuh, kataku tuh, kemana sih dia, aku nggak pernah ada kabar, kataku tuh, orang Facebook sama media sosialnya lah aktif gitu ya. Terus kata dia tuh, kata temennya, gak tau lah gue Ter, tanya aja lu sendiri. Terus si temennya itu dengan lurusnya dia pasang status terus nge-tag ke si cowok itu. Oke. Kayak gini nanyain, lu kemana aja anjir, katanya. Lu jangan sok kegantengan tuh, si Vera nanyain lu mulu. Sorry, gue udah kerja, gue mau sama si Vera, udah nggak level, gue levelnya sama yang di sini. Anjir teh, speechless, dan aku nggak bisa, kayak down gitu loh, udah lemes, anjir parah. Padahal dari nol itu gue yang temenin lu, ketika lu udah kerja segala macem, lu ninggalin gua. itu mah brengsek cowok kalau kayak gitu mah. Parah aku teh. Udah sering terjadi di Kehidupannya. Tapi Parah tuh. tapi Aduh. tapi kenapa ya cowok-cowok itu kayak suka lupa diri ya, siapa yang menemani dia dari nol, setelah dia sukses dia mencari yang lebih. Padahal sebenarnya kita perempuan kalau kita mau mah kita bisa dapat yang lebih dari dia gitu ya. Aduh. Sakit hati aku teh. Kalau aku tipikal orangnya pendendam. Jadi aku tuh rata-rata putusnya gini. Aku diselingkuhin. Jadi kalau aku diselingkuhin, aku tahu nih kayak kemarin pacaran yang terakhir, aku pacaran 5 tahun, ternyata 1 tahun terakhir aku diselingkuhin. Dan aku bertahan selama satu tahun lebih itu aku nyari yang lain. Aku jadi pura-pura nggak tahu kalau dia selingkuh, tapi aku kayak apa sih ngelepas jaring banyak-banyak tuh, aku kenalan sama cowok banyak-banyak gitu kan. Nanti tinggal pilih ya, cocoknya sama di mana gitu. Terus giliran dia udah bertengkar sama ceweknya kan, terus dia kan lebih perhatian lagi ke aku tuh. Nah di situ kebetulannya aku udah ketemu sama laki-laki yang klik gitu loh, yang klop. Terus dia aku tinggal. Terus dia ngomong gini, tega ya kamu
kamu nyakitin aku, kamu milih laki-laki itu demi kamu milih dia daripada aku gitu, maksudnya gitu ya. Ya aku ngebalikin aja, ya kamu waktu itu ada cewek itu siapa, aku bilang gitu. Itu teman aku kok, dia juga punya pacar. Kalau misalnya punya pacar kenapa harus tidur berdua, aku bilang gitu. Iya, jadi aku tipikal orang yang marah sih, tapi aku tahan, aku balas dengan cara yang sama gitu. Apa yang aku rasain sakitnya, kamu juga harus ngerasain sakitnya gitu, kalau aku sih. Jadi aku pacaran lama-lama sih, jarang yang sebentar-sebentar. Berapa lama? Selain 5 tahun. Yang aku pacaran pertama kali itu kelas 3 SMA. Itu 6 tahun. Terus pisahnya karena ditinggal nikah. Karena istrinya waktu itu sudah hamil 2 bulan. Terus yang kedua, sebelum nikah udah itu teh. Iya, nabung duluan mereka. Berarti kan mereka selingkuh juga. Terus yang kedua, yang 5 tahun ini, yang 5 tahun selingkuh juga. Tapi aku mah walaupun begitu, tapi pacarku lama-lama, nggak ada yang sebentar-sebentar. Kalau SMP mah kayak masih cinta monyet, kayak si Udin tadi aja, suka tapi nggak ada rasa untuk ingin memiliki, nggak ada. Terus sekarang teh? Ya kalau sama yang sekarang aku baru 3 tahun sih, dan semoga Itu langgeng. lama, teh, mohon maaf. Oh lama ya. Ya kan sebelumnya ada 6 tahun dan 5 tahun, ini baru 3 tahun, dan mudah-mudahan ini untuk selamanya. Tapi aku juga punya teman loh. Aku punya teman yang jadi mereka tuh nggak pacaran, dijodohin, akhirnya tunangan, tapi mereka tuh sama-sama nggak punya perasaan. Ih, terus gimana tuh akhirnya? Nah, ini agak unik sih kejadiannya. Ini aku pengen sudut pandang dari teman-teman ya, dari Udin sama Vera ini kalau misalnya di posisi cewek itu. Jadi waktu itu si cewek ini tuh, teman aku cewek ya. Jadi teman aku ini itu dikenalin, terus akhirnya dikenalin sama, pokoknya keluarga itu mengenalin mereka. Sorry ya kalau ada suara bisik-berisik di belakang aku, ya anggap aja itu ada backsoundnya dari ini. Terus akhirnya mereka tunangan, padahal sebenarnya si cewek itu belum ada perasaan. Terus akhirnya kan dari tunangan ada kesepakatan untuk menikah kan. Nah di sana dia mulai ragu. Terus dia ngomong dong sama cowoknya, dia jujur sama perasaan dia. Setidaknya dia udah usaha nih untuk, aku belajar untuk mencintai kamu, tapi aku belum bisa nerima penuhnya gitu ya. Tapi si cowoknya itu malah mundur. Nah itu siapa yang salah? Menurut sudut pandang kita nih. Vera dulu, Ver. Gimana, Ver? Kayaknya bingung sih teh aku. Tapi soalnya yang ceweknya udah jujur loh tentang perasaan dia, kan mereka dijodohin, bukan mengenal di awal, mereka tuh dijodohin. Tapi kalau dijodohin, kalau misalkan ke tahap selanjutnya mereka harus bilang ada kesepakatan mau gitu ya. Mungkin si ceweknya ini kali nggak enak kali sama orang tuanya. Nah, iya begitu. Jadi dia tuh lebih kayak giniin perasaan orang tuanya, lebih apa sih? Dia kan anak bungsu, jadi kayak apa sih, takut nggak ngebahagiain. Jadi dia tuh mengorbankan perasaan dia sendiri, tapi setidaknya dia jujur nih ke pasangannya untuk tolong. Jadi kalau bahasanya tuh kayak ya tolong buktikan biar aku bisa menimbulkan rasa buat kamu gitu loh. Tapi malah pas dia jujur kayak gitu, yang cowoknya malah mundur. Ih, kampret kalau kayak gitu teh. Cowoknya. Enggak sih, mungkin si cowoknya juga nggak enak. Kasihan si ceweknya juga. Nanti menjalaninya kayak terpaksa gitu loh. Tapi mundur loh, nggak ada pembahasan, nggak ada bahasa, nggak ada omongan. Mundur alon. Orang tuanya nggak ngomong apa-apa teh. Nah malah itu pas mereka ada konflik berdua, orang tua teman aku ini malah datang ke keluarga, bukan ke keluarga sih, malah ngedatengin si cowok. Maksudnya itu, kamu kenapa sih nggak pernah ke rumah lagi? Kalau kamu punya masalah sama anak aku, kamu main aja ke rumah gitu. Jadi kayak
kamu jangan nemuin dia, kamu nemuin kita. Ini kayak udah dianggap anak gitu kali ya sama keluarga yang teman aku ini. Tapi sekarang masih maksudnya tetap ngejalanin apa gimana sih? Jadi diam-diam aja, mereka diam-diam aja. Jadi sekarang yang cowoknya menghilang, yang ceweknya juga udah pasrah. Gitu. Jadi emang agak rumit sih kisah percintaan mereka itu sebenarnya. Ya, harusnya ada salah satu yang kayak memberi kejelasan sih. Nah, itu. Nah, ini kan mumpung narasumber kita ada di sebelah aku nih. Gak apa-apa nih kasih masukan aja. Gila, Bang diem. Gimana tuh Vera, Udin, gimana kalau misalnya dari cewek nih, dari kita sebagai perempuan harusnya seperti apa? Apakah tetap harus berpasrah diri? Ya harus meminta kejelasan sih, harusnya ya, biar kita juga nggak bingung kayak gitu teh. Minta penjelasan. Kalau menurut aku sih mending dipertemukan dua keluarga sama si dua anaknya itu. Ya tetap sih kepastian, maksudnya mau dibawa kemana biar sama-sama keluarga juga nggak malu, terus rasa nggak enakannya tuh udah hilang kalau udah jelas antara dua anaknya sama si antara dua keluarga itu. Tapi aku setuju sih sama Vera, cuman aku lebih ke Udin tadi, kan Udin bilang harus dijelasin. Kayaknya memang harus, kalau untuk saat ini kalau problemnya kayak gini kayaknya bukan keluarga dulu deh, merekanya dulu yang harus dibenerin kan. Karena kalau menurut aku untuk jenjang pernikahan itu keluarga kayak, kamu mau nggak sama dia, kamu udah yakin nggak, pasti ada omongan kayak gitu kan dari keluarga mah. Iya betul. Jadi mungkin sebaiknya memang, tapi ini loh masalahnya, yang cewek gengsi, yang cowok juga gengsi gitu untuk saling menghubungi duluan. Ya susah kalau kayak gitu mah. Jadi sama-sama nggak tahu perasaannya masing-masing kan, misalnya si cowoknya ternyata mau, si ceweknya nggak mau kan, jadi tahu nih mau gimana si gitu. Ceweknya mau tapi si cowoknya sebenarnya juga mau, tapi karena mereka nggak mau ngasih tahu, ya susah. Kayak gitu aja terus sampai kapan? Iya, jadi ya malah akhirnya mengorbankan keluarga besar ya kalau kayak gitu. Iya. Oke, orangnya ngangguk-ngangguk tanda mengerti ini. Tapi dari si ceweknya teh ini nggak udah ada kayak berusaha menghubungi si cowoknya gitu nggak? Udah ada, ya mungkin ya walaupun komunikasinya nggak yang mesra gitu kan, yang emang sewajarnya udah. Tapi dibalas nggak ya waktu itu? Nggak dibalas katanya, nggak dibalas. Malah memang cowoknya yang benar-benar menghilang. Nah, alasan menghilangnya aku tuh kenapa? Karena dia insecure kah melihat si cewek ini, misalnya ada sesuatu kelebihan kah yang membuat dia merasa aku nih nggak pantas nih buat dia nih. Tapi dia nggak, mungkin tipe orang yang nggak bisa menjelaskan kenapa alasannya itu. Mungkin dia juga mikir perasaan orang tuanya gitu sih teh, mungkin ya. Bisa jadi sih, karena kalau dari cerita narasumber ya, dia tuh udah menghubungi tapi nggak dibales sama yang cowok, terus yang cowok tuh emang hilang gitu aja gitu. Padahal cowok itu menghilang semenjak dia cewek ini itu jujur tentang perasaan dia, kalau dia tuh belum bisa sepenuhnya terima. Tapi ya kalau mau dijalanin ya kita coba. Jadi ajari aku cara mencintaimu gitu lah, bahasa anak indie-nya gitu. Cuman cowoknya malah menghilang. Tapi sebenarnya si cowok ini suka nggak sih teh sama si cewek ini sebenarnya? Atau emang belum ada tanda-tanda? Anaknya jawab nggak tahu, soalnya mereka dijodohin. Mungkin si cowoknya juga merasakan hal yang sama karena belum memiliki rasa kali teh. Makanya dia bingung juga mau ngejelasin dari gimana. Misalnya dia jujur juga takut nyakitin hatinya si cewek sama hatinya orang tuanya juga gitu. Iya, tapi kan kayak yang tadi kita bahas, nggak bisa kayak gini terus dong, nggak bisa di putaran setan kayak gini, harus ada di ini untuk teman aku ya, yang kamu denger ya obrolan kita bertiga. Mungkin ada baiknya kalian bertemu gitu ya. Ada baiknya kalian bertemu, mendiskusikan mau seperti apa. Kalau memang mau setelah emang mereka udah tunangan, tapi kalau akhirnya mau udahan ya udah gitu. Cincinnya ya dibalikin aja. Intinya tuh dikomunikasi sih teh.
Iya Di betul. kehidupan kita tuh yang terpenting komunikasi. Kalau nggak dikomunikasikan kan kita bukan ini nih, bukan cenayang ya, bisa baca pikiran orang. Bener-bener. Bener, setuju. Oke, dia ngomong makasih katanya gitu. Oh iya teh, emang dia langsung dengerin. Orang dia di sebelah aku duduk. Aduh, buat si Teteh sabar ya Teh, minta kejelasan aja Teh. Dikomunikasikan ya Teh. Baik teh. Oke. Mau ngucapin makasih dulu nggak deh? Iya kan ini buat kamu tadi pesan-pesannya. Oh iya, buat teteh terima kasih atas masukannya. Aduh. Aku dari tadi cengar-cengir loh teh. Tuh aku dari tadi cengar-cengir loh teh dengerin karena emang dia yang kita gosipin. Kita kan bukan gosip ya, tapi kita berbicara fakta dan langsung di depan narasumbernya. Iya, Jatuhnya kan bukan fitnah. Bukan tapi gosip. si Teteh ini belum ada ya perasaan buat si cowok ini apa gimana? Apa ada perasaan buat orang lain kah? Apa gimana? Apa nggak ada? Terus berusaha menerima si cowok ini kah? Aku sih dari kemarin-kemarin tuh udah nyoba sih teh, maksudnya tuh ya mungkin ya ini jodoh aku gitu ya, cuman makin sini kok makin gak ada perasaan tuh gitu. Makanya aku nyoba tunangan tuh ya barangkali udah tunangan mah ada rasa, ternyata udah tunangan kesini malah makin gimana, akunya makin bingung. Makanya aku jujur ya, pas jujur malah kayak gitu tanggapannya teh. Tapi dari keluarga gitu teh kan udah tunangan nih, pasti kan ada kayak pembahasan mau nikahnya kapan kayak gitu. Udah ada pertemuan lagi belum teh atau emang belum ada? Nah itu salah satu keraguan aku tuh, karena emang dia nggak ngasih kejelasan untuk pernikahannya kapan gitu teh. Udah berjalan berapa lama teh ini dari tunangan sampai Baru 2 bulan. Tapi emang sebaiknya Tapi emang dari harus ada orang ini tuanya ya. mereka juga belum ada apa namanya pertemuan lagi gitu, atau orang tua teteh Oh, nanyain jadi ke orang tuanya awal dia. tanggapan keluarga cowoknya juga agak shock waktu itu tuh karena emang ngedadak. Terus keluarga cowoknya juga asa nggak terima juga, kok ngedadak gitu. Bahkan belum ketemu aku sama sekali. Aku tuh ketemu keluarga cowoknya tuh pas tunangan aja teh. Gitu. Itu faktor dijodohin gitu karena sama-sama orang tua kenal lama apa gimana teh? Iya, karena cowoknya tuh sama keluarga aku udah kenal lumayan lama. Jadi kayak karena faktor keluarga, cuman masalahnya keluarga si cowok belum tahu nih yang mana si ceweknya begitu. Dan akhirnya begini. Tapi teteh waktu itu ini nggak ditanyain dulu nggak sama orang tua teteh bahwa ini aku mau kamu mau dijodohin nih sama si ini, kamu mau nggak dikasih opsi kayak gitu atau enggak? Iya. Atau harus iya aja gitu? Iya, salahnya aku tuh main emang iya ditanya mau nggak. Ya aku kan posisinya jomblo ya. Kalau nolak juga aku nggak enak kan. Posisi aku jomblo, terus cepet-cepet pengen nikah, ya udah ada orang yang ngelamar masih aku tolak. Jadi kayak gini kesannya ya, maksud kalau aku tuh. misalnya dia nolak, terus pasti orang tua nanya, ya udah kalau kamu nolak, berarti kamu punya calon dong. Calonnya mana? Gitu kali ya. Nah gitu. Aduh, bingung juga ya di posisi kayak gitu ya. Nah aku kan udah jujur tuh, itu satu awal pertemuan. Ya udah langsung tunangan gitu teh. Jadi ya udah, kamu mau nggak tunangan sama dia? Udah gitu pertanyaannya, nggak mau nggak jadian sama dia gitu, enggak, tapi mau nggak tunangan sama dia. Langsung tunangan gitu ya. Ya si cowoknya juga bilang ya, ini jatuhnya hitbah nggak sih? Hitbah. Kurang tahu ya Fer kalau masalah gitu. Kan kalau hitbah itu kan langsung dipertemukan dua keluarga tanpa ada ikatan terlebih dahulu kan? Iya. Jatuhnya gitu kali ya. Hitbah bukan sih? Hitbah juga enggak. Dari pertunangan ketemu juga nggak terlalu lama kan, biasanya cuma 3 bulan. Iya. Cuman kalau dibilang hitbah kan itu jarak 3 bulan harus langsung nikah dong. Ini dia minta waktu 2 tahun teh. Dan aku yang
2 tahun coba. 2 tahun atau 2 bulan? 2 tahun. Katanya 2 bulan. 2 tahun. Iya kan harusnya kan kalau emang hitbah tuh jarak 3 bulan tuh harus sudah nikah kan gitu. Iya. Nah, ini dia malah minta waktu 2 tahun. Alasannya apa minta 2 tahun? Alasannya dia punya tabungan dan bisa dicairkan pas usia dia ya 2 tahun lagi gitu. Emang nggak bisa akad dulu aja? Kan orang tuanya bisa membantu gitu. Iya. Atau gimana? Maksudnya Solusi lain. itu Iya. salah satu alasan aku kemarin-kemarin untuk nggak tunangan tuh itu. Pertama tuh aku nggak mau kalau nikahnya 2 tahun lagi, kata aku tuh kan. Itu salah satu alasan aku biar nggak jadi tunangan tuh. Sebenarnya udah aku ada rencana untuk nolak. Cuman kata keluarga aku, ya udah kalau kamu pengennya kapan gitu, malah nantang. Gitu. Ya udah pengennya kapan? Tahun depan, kataku tuh. Ditanya dong cowoknya. Oh, anak aku pengennya tahun depan nikahnya, siap nggak? Ya udah siap gitu teh. Oh, berarti cowoknya juga pelintan ya. Gitu. Dia minta 2 tahun tapi pas dia ditagih janji tahun depan dianya juga siap, tapi akhirnya dia malah kayak gini. agak gimana sih, nggak ngerti sih, agak rumit ya kisah percintaan kamu ya. Terus langkah selanjutnya Teh gimana? Teteh mau bilang ke orang tua Teteh kah atau gimana? Untuk tahap selanjutnya sih kemarin-kemarin aku sempet kayak dimarahin. Setiap kali ketemu pasti ditanyain kan, hubungan kamu sama dia gimana. Tiap ketemu itu tuh, tiap aku pulang kan aku kerja nggak tiap hari pulang ya. Pulang seminggu sekali. Jadi aku sempet sering nggak pulang sih teh. Tapi ini sorry ya, ini kayak aku lihat ada nggak sih sedikit kesalahan memang dari keluarganya cewek? Iya nih. Kesalahan. Ada nggak sih? Kalau untuk itu sih aku nggak nyalahin keluarga aku, nggak nyalahin siapa-siapa. Yang penting ini mah salah aku sadar ini salah aku. Pokoknya ini salah aku aja gitu. Aku nggak mau nyalahin siapa, nggak mau kenapa ini kok bisa terjadi. Aku nyesel enggak. Yang penting ya udah ini salah aku gitu. Yang Ya, penting cuman kan Teteh udah berusaha. yang penting aku udah berusaha. Teteh rasain gitu. Itu sih yang utama tuh, aku pengen jujur aja gitu sama perasaan aku aja sih teh kemarin tuh. Cuman ya ternyata efeknya kayak gini, jujur tuh emang kadang-kadang salah. Menyakitkan. Iya. Salah tempat ya kalau jujur tuh. Ya paling untuk langkah kedepannya mungkin kata saran teteh sih harus ketemu ya. Iya betul. Jadi Teteh harus ngomong dulu sih ke orang tua. Soalnya cowoknya tuh pemalu. Malu-maluin kayaknya. Cowoknya tuh pemalu gitu. Teh sahabat di ini aja, sahabat di 3 malam. Sahabat. Sahabat di 3 malam. Tikung katanya. Jangan pas bangun pipis doang, jangan. Siap. Bangun pipis tidur lagi gitu ya. Itu mah bari ya. Kayaknya kita punya bintang tamu dadakan ya malam ini ya, yang tidak diundang-undang tiba-tiba dia ikut nyelonong. Tapi sebenarnya ini juga apa sih, pelajaran buat kita semua sih, yang saya itu jangan hanya apa ya, mengambil keputusan instan, juga harus dipikir matang-matang dulu nih. Mungkin apa ya, bukannya nggak semua orang tua itu bisa open minded dengan perkembangan zaman. Mungkin kita sebagai generasi milenial lebih bisa menjelaskan ke orang tua kali ya, kalau ada sebab akibat dari setiap keputusan gitu. Iya betul Teh. Udin, makasih ya, udah 1 jam kita ngobrol ngalor ngidul, walaupun yang tadinya bahasnya nggak penting sih obrolan kita kali ini sebenarnya. Tapi terima kasih sudah hadir di podcastnya aku.
Iya teh, sama-sama. Walaupun kita baru kenal tapi kamu udah subscribe jauh-jauh sebelumnya. Mungkin nanti kalau misalnya kita undang mau lagi ya? Boleh. Boleh. Siap. Tinggal hubungi aja. Iya, nomornya udah aku save ini. Oh iya, Teh. Pokoknya aku yang seperti biasa sih ke teman-teman para pendengar, sebenarnya dari 100% itu 90% unfaedah obrolan kita kali ini. Sebenarnya nggak penting sih mau pop di celana, mau putus cinta, mau ngatakan cinta sama laki-laki. Tapi penting itu ya. Tapi dari 100% pasti ada 10% manfaat yang bisa diambil untuk teman-teman. Betul tidak? Betul. Ini udah lelah kayaknya udah setengah 10 malam. Tapi ya udah, Udin makasih ya Din ya udah nyediain waktunya 1 jam buat Iya, aku. makasih juga ya Teh udah ngundang Teh. Maafkan cerita yang nggak berfaedah ini. Semoga para pendengar juga nggak tahu sih ngambil manfaatnya apa enggak ya. Dari kita. Tapi siapa tahu punya masalah yang sama kan. Jadi kan aku punya temen nih ternyata gitu. Boleh. Nanti bolehlah di komen. Siapa tahu ada pembahasan apa lagi yang Oke. ini bakal kita bahas lagi Teh. Iya, bener-bener. Fe, thank you ya Fe juga udah menemani malam-malam hari ini. Sama-sama Teh, thank you ya Teh Udin. Oke. Iya, sama-sama Fer. Din, aku pengen tolong iniin dulu dong untuk dipromosiin channelnya aku. Tolong apaan Teh? Promosiin channelnya aku dong. Promosiin gimana? Oh, di sini. Di sini nih. Jangan lupa gitu. Jangan lupa nih di subscribe nih channelnya si Teteh. Pokoknya pembahasannya seru beneran deh. Emang udah Dengerin aja cerita-cerita si Teteh ini seru-seru. Nggak Iya. tahu sih, ini sebenarnya emang cerita sehari-hari doang sih. Iya, jadi emang Tapi kita kalau kalian ini buat ini sih teman tidur, iya betul. berasa didongengin gitu loh. Iya, Vera tadi sampai meremelek kan? Iya Teh, meremelek aku sampai ilahan loh. Aduh. Pokoknya Iya. kalau dengerin si Teteh mah nggak cukup kayaknya sejam ya Teh. Aduh, jangan begitu, aku malu. Aduh, suaranya ini renyah. Masa sih? Iya. Kayak mungkin kamu dari suara bisa membayangkan bagaimana bentuk aku ya, yang cantik, yang langsing, yang tinggi, semampai, hidung mancung. Oke Pokoknya deh. body goals banget ya Teh. Iya, body body goals goals banget. Itu kamu pernah lihat yang Miss Universe gitu ya? Aku 11-12 deh kayak gitu pokoknya. Iya, maksudnya 11 cm 12 Iya. Oke, nanti mungkin kapan-kapan kita undang Udin lagi nih. Udin Oke, siap Teh. untuk Makasih banyak ya Teh. ngobrol lagi malam-malam menemani malam kita. Oke deh buat teman-teman semua, semoga bisa diambil manfaatnya dari semua obrolan unfaedah kita kali ini. Kalau gitu saya Ria pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan. Selamat malam. Terima kasih Udin, terima kasih Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh.